Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sebuah hadis yang dimana hadis tersebut insyaallah sangat agung. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan yang mati. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita bahwasannya perumpamaan orang-orang yang berzikir dan tidak berzikir itu adalah seperti orang hidup dan mati. Ingatlah saudaraku seiman yang semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ungkapan yang sering kita dengarkan, ringan di lisan, hanya saja berat dalam pengamalannya, yaitu adalah az-zikru, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah seberapa pentingkah atau seberapa besarkah diri kita terhadap zikir, atau seberapa pentingkah zikir terhadap diri kita? Jawabannya dalam rakatan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Beliau pernah mendengar gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Az-zikru lil qulubi mithlu ma'i lisamaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'?" Zikir pada hati semisal air yang dibutuhkan ikan. Coba bayangkan seandainya ikan tersebut dipisahkan dari dalam air. Inilah jawaban yang sebenarnya. Coba bayangkan seandainya ikan dipisahkan dari dalam air, maka dia tidak akan bertahan lama, kemudian akan mati. Begitu pula dengan jiwa atau hati seorang hamba, ketika ia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati seorang hamba akan mati. Begitu pula dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ingatlah saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir itu bagaikan orang yang mati dan hidup. Ingatlah, zikir terhadap diri kita bagaikan air yang dibutuhkan ikan. Wahai saudaraku, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkannya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku ingat pula kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan pada kita untuk selalu berzikir kepadanya dengan zikir banyak-banyak ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada aku dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus melaksanakan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah salah satu suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyani." Nabi Muhammad SAW selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan beliau. Aisyah telah memberitahukan kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimanapun dan dalam keadaan apapun, beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, zikir-zikir yang sangat banyak, yang dimana zikir-zikir tersebut memiliki pahala yang sangat besar. Yang diantaranya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan dan dicatat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu adalah subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai zikir yang diantaranya
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Tidaklah aku mengatakan subhanallah walhamdulillah dan la ilaha illallah dan Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia yang dimana matahari terbit di dalamnya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW telah menetapkan kepada kita 4 zikir yang dimana beliau lebih mencintai daripada dunia yang dimana matahari terbit di dalamnya. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu belah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir adalah salah satu amalan yang sangat ringan di lisan. Bahkan kita bisa mengulanginya berkali-kali. Wahai saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang kita bisa ambil dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu mengingatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku ingat pula kepada kalian. Dan berzikir dapat mengampuni dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki yang baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perempuan yang baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyiapkan kepada mereka ampunan dan pahala yang agung. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan di kesehariannya. Dan ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf jika salah-salah kata. Bila taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.